balita, remaja, dewasa, manula. Pengobatan mulai fisik sampai fisikis, naturopati sampai spiritual, ada semuanya di dalam LPK SHM. Silahkan ajak kawan-kawan untuk sharing, silahkan hadirkan kawan-kawan untuk program kelas. Kira-kira berkenan nggih? Kira-kira nggih? Kumpulkan aja kawan. Cabu saya ada orang 3, ayo kumpulkan di SHM Sukoharjo. Cabu saya orang 5, kumpulkan. Jenengan kumpulkan, ayo. Ketika ada orang 35, kita belajar buka kelas di sini. Berapa biayanya? Kita subsidi. Kita subsidi beasiswanya sehingga nanti jenengan akan mudah belajar. Enak loh? Pak, saya ini kepingin belajar, tetapi saya dapat kepingin gratis. Syaratnya gampang. Ajak koncone, nanti gratis jenengan. Gampang toh? Dan ini bukan produk, ini bukan multi level, ini bukan ngajak uang, bukan. Ini dalam rangka dakwah akhir zaman. Orang sekarang ini banyak yang sakit, banyak yang punya keluhan, tetapi negara atau mungkin undang-undang masih minim untuk mendampinginya, belum maksimal. Kalau kita berjuang sendiri, kita nggak bisa nanti menyelamatkan mereka. Yang kedua, ada nutrisi bagus, handal, tapi belum halal. Ada sudah halal, tapi diproduksi di negara newong pojok kono. Itu nggih. Lah, seperti itulah. Makanya kita harus kembangkan ini. Tibun Nabawi, pengobatan Islam harus berkembang. Dan yang akan menjadi tanggung jawabnya adalah jenengan semuanya, yang dari Jakarta, Jawa Barat, yang luar Surakarta, silakan kembangkan ilmu ini. Kami di LPK akan menyiapkan ilmunya, akan menyiapkan legalitasnya, akan menyiapkan segala atribut pengobatannya. Karena di SHM itu ada 3 pilar yang tidak dimiliki oleh LPK yang lain. 3 pilar. Yang pertama, pilar kelembagaan. SHM kelembagaannya, Menkumhamnya, sampai atribut perizinannya, sampai kelulusannya, sampai sertifikat dan perizinan kliniknya sudah dipegang oleh SHM. Jadi SHM itu sudah punya LPK, sudah punya LSK, lembaga sertifikasi kompetensi, sudah punya asosiasi sendiri, sudah punya LSP, lembaga sertifikasi profesi. Jadi aman. Silakan ambil. Bila perlu kalian mau, silakan ilmu ini silakan diambil. Copy semuanya, enggak apa-apa. Pelajari, silakan. Karena ini titipan Allah. Bukan kami hadirkan ini harus mereka membayar sampai puluhan jutaan sampai tidak. Ini kan bayarnya saya kira terjangkau, nggih. Kemarin bayarnya sekitar 700, disubsidi berapa? Disubsidi 500, jadi 200.000. Kalau nggak salah benar ya? Iya. Seperti itu. Harusnya bayarkan 700. Kita subsidi dari LPK karena sertifikat kompetensi yang diberikan itu nilainya sekitar 500.000. Dipotong semuanya, makanya dibatasi hanya 10 orang, di rank 10 orang, yang daftar 25, yang ini nggak berkenan, yang ini nggak bisa, yang ini nggak masuk, yang masuk 10 orang tok, sudah selesai, ditutup, nggak banyak, semakin banyak semakin rugi, ya, seperti itu. Yes. Yang kedua pilarnya di SHM adalah pilar instruktur. Instruktur di SHM itu sudah punya legalitas sebagai instruktur metodologi negara, sudah punya sertifikat BNSP. Mohon maaf kemarin kan jenengan sudah pernah belajar PAZ nggih? Sudah belajar nggih? Itu tahun berapa atau berapa tahun yang lalu? Baru bulan kemarin. Bulan kemarin di mana? Di Bandung. Pernahkah nanti bertanya instrukturnya apakah sudah punya sertifikat instruktur metodologi negara? Itu. Kalau yang kemarin sudah. Iya, jadi harus punya harus punya sertifikat instruktur metodologi sampai level 6. Ada 3, itu nggih. Level 1 itu bayarnya subsidi, level 2 itu bayarnya 5 juta, level 3 mungkin sekitar 10 juta. Jarang orang itu punya sertifikat instruktur, sudah menguasai, gitu nggih. Itu makanya di SHM sudah legalitasnya instrukturnya. Yang ketiga, skill keperawatannya, itu nggih, itu harus sudah SKKNI. Itu nih, harus punya SKKNI. Apa SKKNI? Standar Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia. PAZ itu terakhir saya buka belum SKKNI, belum bisa dijadikan pedoman digunakan untuk perizinan. Bisa nempel di yang lain, tapi prakteknya dengan PAZ boleh. Perizinan diambil dari yang lain, itu bisa. Itu nggak aman. Tapi di PAZ sendiri belum bisa dijadikan pedoman dasar pengobatan secara SKKNI negara. Karena belum ada, karena muncul baru soalnya, muncul baru. Itu nggih. Kalau aku puntur sudah, aku pada sudah. Itu nggih. Nah, itu salah satu contohnya. Monggo nanti silakan dipakai ilmunya SHM, banyak pengalamannya. Yes. Penataan jiwaan dengan ru'yah dan sebagainya. Ini contoh salah satu contoh yang berbasis psikologi spiritual, berbasis kejiwaan. Kalau naturopati
berarti jenis nutrisi resep. Bunda yang aku punturis, jenengan kalau ngaku puntur orang, jenengan juga ngeresepkan herbal mboten? Hanya aku puntur saja. Nanti pasien tanya, Bu, obat herbalnya apa? Cari sendiri. Nah itu nanti. Padahal dari ilmu komplementer yang sudah diakui 75 negara dunia, 75 negara yang mengakui pengobatan tradisional, orang rawatan itu harus memenuhi 3 unsur. Rawatan fisik, rawatan kejiwaan, sama rawatan nutrisi. Dari sisi ilmiah masuk, dari sisi ilahiyah Al-Quran itu ternyata orang itu sembuh itu salah satunya juga karena keyakinan. Salah satunya karena yakin kepada Robnya, salah satunya dia yakin kepada pengobatnya. Dan di dalam Al-Quran juga menjelaskan tentang nutrisi. Kita buka surah Abasa ayat 24 sampai 32 itu bercerita ilmu nutrisi semuanya. Ada 13 ilmu herbal yang diabadikan dalam Al-Quran. Itu kenapa Al-Quran sebagai referensi ilmu pengobatan nutrisi. Kenapa zaitun disampaikan sampai 7 kali. Kenapa ada adas, kenapa ada basol, ada kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basoliha. Kenapa ada labu, ada semangka, ada pisang, ada kurma, ada timun, ada bawang. Loh, semuanya itu mengandung bahasa bahwa pengobatan harus 3 unsur masuk. Jadi jenengan lulus dari sini harus bisa menyampaikan ilmu akupuntur, menyampaikan ilmu akupresur, tapi juga menyampaikan tentang nutrisi. Minimal Bu, di rumah silakan makan bawang putih, makan madu, bukan minum madu. Di rumah ada timun, ada semangka, ada labu, ada pisang. Sampaikan, aku nggak bisa beli, pokoknya cari di rumah aja lah, bawang putih nggak apa-apa lah, wis itu semangka nggak apa-apa lah, itu minimal terucap karena itu gandengan dalam fitrah, gandengan dalam fitrah. Kira-kira seperti itu, sepakat nggak kira-kira? Rahasia tanaman, nah tanaman itu dia punya 3 unsur dimensi fisik, psikis sama dimensi energi. Makanya kalau jenengan mengambil tanaman itu memetiknya itu harus berwudu, punya suci, harus didoai minimal subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah di ampel begini. Dia akan menghasilkan energi di dalamnya. Ditarhib, wahai makhluk Allah berupa kangkung, engkau diciptakan Allah sempurna, maka jadilah engkau kesembuhan penyakitku, kesembuhan penyakit pasienku, kesembuhan penyakit tetanggaku. Baru diambil, maka kita dapat 3 energi. Energi fisik zatnya, energi psikis herbanya tadi, energi gelombang, energi sucinya dapat. Kalau tidak doa, tidak berwudu, tidak ditarhib, tidak apa-apa. Yang dapat hanya fisik. Sehingga pasien ketika dia sehat lupa ibadah, ketika sudah sakit sering ibadah, sedekah, tahajud, sholawat, macam-macam. Karena takut apa? Takut mati. Setelah disembuhkan oleh Allah lupa lagi, balik lagi penyakitnya. Ada nggak seperti itu? Banyak. Pasien saya juga dulu sama. Ternyata ada kegagalan pada prosesnya ini. Itu nggih. SHM Bali itu sudah berpuluh kali menyelamatkan, membantu mereka Muslim. Itu nggih. Karena dengan ini seperti ini kita dapatkan. Nah, herbal itu adalah memunculkan energi